Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita belajar mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada bab 6. Kalau KD kita adalah KD 9 ya, tentang menilai perkembangan usaha. Anak-anak, suatu usaha akan dilihat perkembangannya bisa melalui suatu cara, dibuat suatu gambar dengan bahasa siklus kehidupan usaha. Jadi suatu usaha itu memang harus dipantau apakah usaha itu berhasil atau gagal. Ini perlu dinilai. Sebelum kita menilai, kita harus mengetahui dulu tentang siklus kehidupan usaha. Siklus kehidupan usaha, seperti terlihat di gambar ini, dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah perkenalan produk ya. Yang kedua adalah perkembangan. Yang ketiga, kedewasaan. Yang keempat, penurunan. Ini hanya siklus produk saja. Jadi berawal dari suatu perkenalan. Kalau produknya sudah dikenal, terus nanti berkembang. Ya. Produknya mulai diminati masyarakat. Setelah itu proses pendewasaan dari suatu produk. Suatu produk biasanya kalau sudah melejit banyak sekali saingannya. Oleh karena itu kalau tidak memakai strategi penjualan dari produk ini bisa menurun. Oleh karena itu perlu suatu usaha itu diamati perkembangannya. Ya. Kita kembali ke PowerPoint saya. Tadi kita sudah belajar tentang 4 tahap perkembangan. Tentang 4 tahap siklus usaha suatu produk. Kita menginjak ke hal-hal apa saja yang berkaitan dengan perkembangan usaha. Dalam suatu perkembangan usaha, ada faktor-faktor yang mendorong. Apakah faktor itu mendorong perkembangan ataukah faktor itu bisa memperlambat perkembangan usaha? Ada beberapa faktor yang dapat mendorong perkembangan usaha. Di antaranya yang pertama adalah sumber daya manusianya, human. Ya, ada manusia di situ. Kira-kira manusia itu berkualitas apa enggak? Pegawainya, stafnya, gitu ya. Yang kedua adalah sumber daya keuangan. Keuangannya seperti apa? Ya, anak-anak, keuangan perusahaan itu seperti apa? Semakin banyak atau semakin menurun keuangannya. Yang ketiga adalah sumber daya sosial. Keempat, strategi yang digunakan untuk menjaga usaha itu sendiri. Yang kelima adalah variabel kontrol. Ada kontrol. Ini merupakan faktor pendorong perkembangan usaha. Sedangkan apa saja sih faktor yang bisa menghambat perkembangan usaha? Yang pertama adalah faktor kepemimpinan. Faktor staf bawahan, fasilitas, komunikasi informasi, dan visi-misi. Yang perlu kita waspadai adalah faktor yang menghambat perkembangan usaha. Faktor kepemimpinan adalah suatu puncak daripada prestasi seorang human ya. Daya manusia. Seperti apa? Kalau pimpinannya bagus, insya Allah ke bawahnya bagus. Yang kedua adalah faktor staf bawahan. Pimpinan memperlakukan staf seperti apa?
Manajemennya seperti apa yang dilakukan, staf menerimanya seperti apa. Kalau staf bawahannya tidak bisa menerima apa yang telah diberikan pimpinan, bisa dipastikan ini akan memperlambat perkembangan usaha. Faktor lainnya adalah fasilitas. Fasilitas pendukung perkembangan usaha. Kalau fasilitasnya lengkap, semua terpenuhi, perkembangan usaha bisa dipastikan akan melejit. Yang berikutnya adalah komunikasi informasi. Jadi, ada suatu komunikasi dalam suatu sistem yang bagus di perusahaan tersebut, ya. Jadi komunikasi tidak hanya dari atasan ke bawahan, tapi komunikasi itu bisa jadi dari bawahan ke atasan. Ada komunikasi vertikal dan horizontal yang bagus, insya Allah usaha tersebut akan bisa dipastikan akan berkembang. Karena apa? Apapun permasalahannya, apapun yang sudah terjadi, terkomunikasi. Berikutnya adalah visi dan misi. Perusahaan kalau mempunyai visi dan misi yang sangat jelas, bisa dilakukan, insya Allah bisa dipastikan perkembangan usaha itu akan pesat. Tapi apabila kelima faktor ini tidak ada di dalam suatu usaha atau ada kepincangan di dalam suatu usaha, bisa dipastikan faktor inilah yang dapat memperlambat perkembangan usaha. Di dalam suatu usaha, walaupun sudah berkembang, apakah itu maju atau mau semakin mundur, perlu dianalisis perkembangan usahanya. Ya, apa saja yang perlu dianalisis? Di antaranya adalah yang pertama, kita harus mengetahui ciri-ciri perusahaan yang berkembang seperti apa. Silakan, kinerja keuangannya sehat apa tidak? Ada enggak arah perluasan atau ekspansi daripada pasar dari produk tersebut? Ciri suatu usaha berkembang biasanya adalah keuangannya sehat. Setelah keuangannya sehat, asetnya bertambah, biasanya arahnya menuju pada perluasan pasar. Yang kedua adalah pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama adalah go public. Artinya go public artinya adalah perusahaan tersebut sudah bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat pun bisa mengakses perusahaan tersebut. Biasanya kalau sudah go public ini dalam bentuk saham, ya. Yang berikutnya adalah setelah go public adalah kartel. Apa yang dimaksud dengan kartel? Kartel adalah suatu kelompok produsen yang mencoba untuk mengontrol harga dan pasokan komoditas dengan cara menahan dan menimbun produksi. Jadi ada beberapa kelompok kelompok produsen yang bisa mengendalikan harga. Yang berikutnya adalah trust. Trust ini adalah kelompok-kelompok yang bergabung menjadi satu menjalankan suatu usaha. Misalnya kalau bank contohnya adalah ada merger antara gabungan atau merger antara Bank BI, Bank Dagang, BNI, BRI, begitu ya, menjadi satu usaha. Sedangkan yang berikutnya adalah holding company. Holding company adalah suatu PT yang besar yang menguasai sebagian besar daripada saham perusahaan. Jadi holding company ini suatu usaha yang dipimpin oleh suatu PT yang besar, yang bonafit, yang memberikan layanan plasma pada usaha-usaha yang lain.
Sedangkan joint venture ini adalah penggabungan dari beberapa badan usaha untuk mendirikan suatu usaha. Merger itu tadi gabungan. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain, oleh kelompok investor. Artinya akuisisi ini sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk oleh pasar. Artinya begini, kalau suatu perusahaan ini mempunyai pasokan bahan baku yang lebih besar, maka perusahaan yang lain akan boleh membelinya. Jadi anak-anak menganalisis perkembangan usaha ini bisa dilihat dari ini. Yang pertama adalah ciri-ciri perusahaan berkembang, yang kedua adalah pengembangan usahanya seperti apa. Dia sudah go public kah? Atau menuju ke kartel, atau trust, atau holding company, atau joint venture, atau merger akuisisi. Ini kita analisis. Kalau suatu perusahaan dikategorikan kinerja keuangannya sehat, ada perluasan pasar, sudah ada kerjasama dengan secara go public atau kartel trust, bisa dipastikan bahwa perkembangan usaha itu adalah menuju ke keberhasilan atau kemajuan. Begitu ya anak-anak ya. Artinya dari menganalisis perkembangan usaha itu seperti itu. Bisa dilihat dengan dua faktor ini, yaitu ciri-ciri perkembangannya. Yang kedua adalah ciri dari pengembangan usahanya. Dia sudah mengembangkan usahanya sampai kemana? Go public kah? Kartel kah? Trust kah? Atau yang lainnya. Gitu. Jadi bisa dipastikan untuk melihat perkembangan usaha, indikatornya sangat mudah. Yang pertama kita bisa melihat tentang jumlah pelanggan dari waktu ke waktu, apakah mengalami peningkatan atau tidak, jenis dan jumlah barang yang dijual semakin bertambah atau tidak, jangkauan penjualannya semakin luas atau tidak, terjadi ekspansi tidak, sampai kemana, modal yang dimiliki semakin banyak apa enggak ya. Dan yang terakhir adalah aset usaha, barang berharganya bertambah atau enggak. Ini adalah sebenarnya indikator perkembangan usaha. Jadi suatu usaha itu perlu dinilai perkembangannya lewat dari tadi yang telah saya jelaskan. Usaha apapun, walaupun Anda mempunyai usaha yang masih kecil, perlu dianalisis usahanya sampai di mana usaha Anda. Terus kalau mau berkembang apa-apa yang perlu diwaspadai dalam perkembangan itu. Yang terakhir ada bisa dinilai perkembangan saya, usaha saya, kira-kira semakin maju atau enggak. Indikatornya bisa dilihat dari jumlah pelanggannya, jenis barang jasa yang Anda jual semakin bertambah atau enggak, jangkauan penjualan Anda di situ-situ aja, jalan di tempat, atau sudah semakin besar, mempunyai cabang-cabang di mana-mana misalnya. Terus modal yang Anda miliki dari 1 juta menjadi 2 juta, 3 juta, 100 juta atau gimana. Terus aset yang Anda punya di rumah misalnya makin bertambah ya, awalnya mempunyai kompor 1 menjadi 2. Nah, ini adalah satu indikator perkembangan usaha Anda. Silahkan anak-anak dipelajari, dicermati, dan dipahami. Kalau Anda di rumah mempunyai usaha, silahkan dianalisis usaha Anda, dinilai perkembangannya usaha, kira-kira usaha Anda itu di posisi yang mana. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan anak-anak. Terima kasih, saya tutup. Setelah ini Anda silahkan mengerjakan soal-soal saya. Semoga Anda mendapat ilmu yang manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.